إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki dari Jumat yang pertama di bulan Syawal. Bulan Syawal dia merupakan bulan yang terletak setelah bulan Ramadan. Terdapat padanya berbagai makna-makna ibadah. Maka di antara dari ibadah yang dianjurkan di bulan Syawal ini adalah seorang dia berpuasa. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama setahun lamanya. Dalam hadis yang mulia ini diterangkan kepada kita berbagai macam faidah dan hikmah dari puasa di bulan Syawal. Terdapat padanya keutamaan dari puasa di bulan Syawal karena dia merupakan penyempurna dari ibadah puasa Ramadan. Yang ketika dia berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun lamanya. Diterangkan dalam hadis yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitr kana tamamus sanah." Siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitr, maka itu merupakan penyempurna dari berpuasa dalam setahun lamanya. Karena kaidahnya dalam agama kita, setiap amalan itu minimalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Puasa Ramadan yang telah kita maklumi, seorang dia berpuasa selama sebulan, itu nilainya sama dengan 10 bulan. Sama dengan 10 bulan. Karena dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian puasa Syawal yang jumlahnya 6 hari itu, apabila dikali 10, maka dia adalah 60 hari. Dan 60 hari ini sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, ketika seorang dia berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu artinya dia telah berpuasa selama setahun lamanya. Itu dari sisi pahala diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari sebagian keutamaan dari berpuasa di bulan Syawal. Dan puasa di bulan Syawal ini hukumnya sunnah.
menurut pendapat kebanyakan ulama. Dia bukan dari hal yang diwajibkan sebagai penyempurna dari ibadah puasa Ramadan. Kemudian dari fikih, puasa di bulan Syawal ini dia tidak diharuskan secara berturut-turut, karena diterangkan dalam hadis tadi Nabi mengkhabarkan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, tidak diwajibkan dia berpuasa 6 hari berturut-turut. Yang penting selama di bulan Syawal dia berpuasa, apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, selama 6 hari, maka dia telah mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau dia misalnya bersegera menyelesaikan dari 6 hari tersebut, maka itu dari hal yang lebih utama, karena dipuji dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi SAW orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Sabiqu ila magfirati mir rabbikum, berlombalah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan juga diterangkan di ayat yang lain oleh Allah, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi semakin dia bersegera menyelesaikan dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka itu merupakan hal yang terbaik. Merupakan hal yang terbaik. Kemudian dari faedah hadis tersebut diterangkan kepada kita bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini dia diibaratkan seperti sunnah rawatib. Ya. Bagaikan salat. Ada salat yang wajib, ada salat yang sunnah. Kadang sebagian salat itu ada sunnah rawatibnya sebelum salat fardu. Ada juga yang sunnah rawatibnya setelah salat fardu. Puasa Ramadan dia merupakan puasa yang wajib. Sebelum puasa Ramadan ada puasa sunnah, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Kemudian setelah puasa Ramadan ini ada puasa sunnah juga, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Akhirnya di antara hikmah dari puasa di bulan Syawal ini. Kemudian dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita, seorang ketika dia mengamalkan suatu amalan, dia tidak terputus dengan amalan-amalan yang lainnya. Ada puasa Ramadan, setelah itu dia berpuasa lagi, dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. Dia senantiasa berada dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Kata Bishr Al-Hafi rahimahullahu taala, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan dia giat beribadah. Dia berpuasa, dia membaca Al-Quranul Karim, dia bersedekah, dia salat malam. Tapi setelah bulan Ramadan dia tinggalkan ibadah-ibadah itu. Ini sejelek-jelek kaum yang hanya tahu ibadah itu di bulan Ramadan. Padahal ibadah itu berlanjut setelah bulan Ramadan. Bahkan sampai kita meninggal diperintah oleh Allah untuk senantiasa menyembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Oleh karena itu ketika seorang dia telah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan, maka hendaknya dia ikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Al-Quranul Karim itu senantiasa dibaca, bukan hanya di bulan Ramadan saja.
tapi dia dibaca di bulan Syawal dan di bulan-bulan setelahnya. Demikian pula salat malam yang dia tegakkan di bulan Ramadan, maka dia tegakkan juga di bulan yang lainnya. Ini bukti dari keistiqomahan seorang hamba. Dituntut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian dari hikmah dan faidah seorang dia berpuasa di bulan Syawal ini dari bentuk dia menutup ibadahnya dengan hal yang paling indahnya. Setelah bulan Ramadan ditutup dengan ibadah sunnah dari ibadah berpuasa di bulan Syawal. Maka ini sebagian dari hikmah dan pelajaran yang diterangkan oleh para ulama kita dari hukum-hukum yang diambil dari bulan Syawal ini. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Orang-orang yang istiqomah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah datang salah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta suatu pesan yang dia tidak akan tanyakan lagi kepada yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Dan istiqomah itu dari hal yang hendaknya senantiasa mewarnai kehidupan kita. Dan juga dalam Al-Qur'anul Karim dipuji oleh Allah orang-orang yang istiqomah di akhir kehidupannya, diterangkan di surah Fussilat oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun para malaikat ini di sakaratul maut memberikan kabar gembira kepadanya agar jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih hati. Bergembiralah dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian di hari akhirat nanti orang-orang yang istiqomah Allah akan masukkan mereka ke dalam sorga. Diterangkan di surah Al-Ahqaf oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah orang-orang yang merupakan penghuni sorga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka telah amalkan. Tapi diingat di sini tadi dari fikih puasa 6 hari di bulan Syawal, dikatakan tadi man shama ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya dia berpuasa lengkap di bulan Ramadan. Kalau dia misalnya pernah batal atau dia pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini dia mengganti dulu. Ya. Dia lengkapi dari apa yang dia pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan,
Setelah dia mengganti puasanya, kemudian dia ikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini bagi siapa yang mempunyai apa? Yang mempunyai tunggakan puasa. Apalagi kalau dia misalnya seorang perempuan yang haid atau nifas, dia berusaha dulu menyelesaikan qada puasanya di bulan Syawal, kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal ini. Itu di antara fikih yang hendaknya diingatkan juga, yang diterangkan oleh para ulama kita. Karena tidak dikatakan dia berpuasa Ramadan kecuali kalau dia sudah melengkapinya 30 hari atau 29 hari. Kemudian dia ikutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka ini sebagian dari pembahasan-pembahasan yang kita petik dari hikmah dari datangnya bulan Syawal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus-menerus beribadah kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Tsumma ya'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.